Kita akan mengukur suhu suatu objek menggunakan termometer air raksa. Ini adalah termometer air raksa yang masih tersegel. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu tutupnya. Ini kita pegang tali. Jangan sampai tangan kita memegang batang dari termometer ini. Sebelum kita melakukan pengukuran suhu pada suatu objek itu, kita harus mengkalibrasi terlebih dahulu. Kita kalibrasi ke dalam air es sampai suhu yang ada di termometer ini 0 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah dikalibrasi baru kita ukur pada suatu objek. Jangan sampai mengenai wadah dari objek yang akan kita ukur itu. Dan kita tunggu selama 3-5 menit sampai benar-benar suhu akurat. Selanjutnya baru kita catat suhu yang dihasilkan termometer air raksa. Kemudian jangan lupa kita mencuci kembali alat ini dengan Aquades. Lalu setelah dari itu kita elap menggunakan tisu dan kita simpan lagi ke dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan mengukur salinitas suatu media menggunakan hand refractometer. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu. Di sini udah ada pipet tetesnya dan juga udah ada hand refractometer. Cara penggunaannya itu kita buka tutup prisma, kemudian kita ambil media yang akan kita ukur salinitasnya dan kita teteskan 1 tetes saja. Cukup 1 tetes saja. Setelah itu kita tutup dan kita amati di depan cahaya matahari. Setelah kita amati, baru kita catat hasilnya. Kemudian kita bersihkan kembali. Pertama kita tap-tap dulu, jangan digesek, tapi cukup di tap-tap aja. Dan jangan lupa untuk kita bersihkan menggunakan Aquades. Kita tap-tap lagi. Yang kita tutup kembali, kemudian kita simpan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Akan mengukur oksigen yang terlarut dalam suatu media atau yang akan kita amati. Nah, di sini ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur DO atau oksigen terlarut. Nah, dan ini adalah monitor untuk mengetahui berapa DO pada suatu media itu sendiri. Yang pertama-tama kita sambungkan kabel menuju ke monitor, harus sesuai. Setelah kita sambungkan, kita masukkan terlebih dahulu sensornya ke dalam air, baru kita hidupkan dengan tombol on off. Nah, di sini sudah ada nilai yang keluar dan kita tunggu sampai berhenti. Setelah itu kita matikan, kemudian kita bersihkan dengan Aquades. Selanjutnya kita keringkan menggunakan tisu. Jangan digesek, cukup kita tap-tap aja di bagian sensor karena sangat sensitif. Tata cara penggunaan pH meter untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah alat pH meter digital. Pertama-tama itu kita buka tutupnya dulu. Setelah buka seperti ini, kemudian kita klik tombol on off, lalu baru kita celupkan pada cairan atau larutan yang akan kita ukur derajat keasamannya.
Setelah itu, setelah nilai yang diinginkan keluar, kita angkat dan kita catat nilainya. Selanjutnya itu jangan lupa untuk mematikannya, mematikan kembali, kemudian kita kalibrasi menggunakan Aquadesk. Kita semprot, lalu kita lap menggunakan tisu pelan-pelan, jangan terlalu kasar. Jadi kita cukup tap-tap aja sampai dia kering. Selanjutnya kita tutup kembali dan kita simpan. Ini kita akan mengukur derajat keasaman menggunakan lakmus universal. Nah, atau universal indikator. Nah, selain menggunakan pH meter, kita juga bisa menggunakan universal indikator seperti ini. Nah, di sini bentuknya seperti lembaran yang terdapat warna-warna, dan di sini terdapat indikator yang menunjukkan pH atau derajat keasaman suatu objek yang akan kita amati. Cara pemakaiannya cukup mudah. Kita cukup mencelupkan bagiannya sampai seluruh warna tenggelam. Setelah itu kita kering-keringkan sedikit. Kemudian kita cocokkan di sini warna mana yang kira-kira cocok. Apakah warna ini cocok? Enggak. Ini cocok? Enggak. Nah, yang paling cocok di sini sesuai yang kita lihat adalah 7. Nah, mungkin di kamera bisa nampak. Ini enggak cocok, 8 enggak cocok. Yang lebih cocok ke 7. Berarti pH pada objek yang kita amati adalah 7. Kita akan mengukur kepadatan yang terlarut pada suatu objek yang akan kita amati menggunakan TDS meter. Ini adalah alatnya yang masih bersegel. Pertama-tama itu kita buka terlebih dahulu dari sarungnya. Kemudian jangan lupa kita tutup, karena kalau nggak dibuka nggak bisa, guys. Nah, ini adalah bentuknya. Kemudian kita tekan tombol on off. Nah, muncul di sini 0,00. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam objek sampai terkena sensor. Setelah nilai yang dihasilkan berhenti, baru kita angkat. Kemudian kita catat. Dan jangan lupa kita kalibrasi. Atau kita bersihkan, maksudnya dibersihkan. Bersihkan. Lalu kita tap-tap. Kita tekan. Kemudian kita tutup lagi dan kita masukkan ke dalam sarungnya. Selanjutnya kita akan mengukur kekeruhan suatu objek dengan menggunakan alat turbidimeter. Nah, pertama-tama ini adalah botol sampel yang akan kita gunakan. Pertama-tama itu kita masukkan terlebih dahulu, kita menggunakan tisu. Kita masukkan terlebih dahulu sampai batas 10 mili di sini. Sampai batas. Masukkan pelan-pelan. Nah, setelah sedikit lagi kita masukkan menggunakan pipet atas saja. Oke, setelah sampai 10 mili kita tutup. Dan kita buka katupnya. Sini kita masukkan sampel tadi. Ini baru kita tutup kembali.
Setelah itu kita tekan tombol power. Kemudian kita klik tes atau call. Kita tunggu. Jangan langsung kita ubah. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini udah keluar nilainya 2,25 NTU. Setelah itu kita matikan lagi. Baru kita buka. Kita ambil kembali sampelnya dan kita buka. Kita buang. Dan kita bersihkan menggunakan Aquades. Lalu kita tunggu sampai mengering. Selesai. Kali ini kita akan menguji nitrit atau NO2N dengan alat spektrofotometri. Nah, sebelum itu kita harus membuat larutan uji atau larutan reagen terlebih dahulu. Untuk tata cara pembuatan larutan reagen sudah lengkap di panduan SNI yang ini. Nah, jadi sekarang kita tinggal tahap pengujian. Yang pertama dalam prosedurnya itu ambil 50 ml sampel air yang akan kita uji. Nah, setelah airnya udah dimasukkan dalam gelas ukur, lalu kita masukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Set. Kemudian kita tambah lagi 1 ml larutan sulfanilamid. Ini adalah larutan sulfanilamid. Kita ambil sebanyak 1 ml menggunakan pipet volume. Nah, ini adalah larutan sulfanilamid. Kita ambil sebanyak 1 ml. Ini adalah pipet volume 1 ml yang sudah dipasangkan penyedot bola hisap. Kita ambil. Lebih itu kita kurangkan sedikit. Maaf, sudah. Itu kita masukkan ke dalam beker gelas. Selanjutnya kita homogenkan selama 2 menit sampai 8 menit. Nah, setelah 2 menit, 2 sampai 8 menit, kita ambil kembali larutan NAD sebanyak 1 ml, kemudian kita masukkan ke dalam gelas beker. Oke, kita ambil dulu. Oke, setelah 1 ml, masukkan ke dalam selesai. Kemudian kita homogenkan dan kita diamkan selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit, larutan akan berubah menjadi warna pink-pink cantik gitu. Nah, dan sekarang kita sudah berada di depan spektrofotometer. Nah, di sini kita masukkan ke dalam kuvet. Nah, kita masukkan setengahnya saja. Akan lebih bagus lagi kalau memakai pipet tetes. Ya. Nah, setelah itu kita setel panjang gelombangnya hingga 543. Kemudian kita masukkan sampel. Kemudian kita tutup.
setelah kita tekan tombol start, kemudian muncullah nilai absorbansinya yaitu 0,045. Nah, setelah muncul kemudian kita catat, kemudian kita keluarkan sampelnya dan kita bersihkan kuvetnya. Selanjutnya ulangi langkah ini sampai semuanya selesai. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan cara uji kadar amonia dengan spektrofotometer. Nah, dari sampel yang telah kita dapatkan, itu kita ambil sebanyak 25 ml, kemudian kita menuangkan ke dalam gelas beker. Kemudian kita akan mengambil larutan fenol sebanyak 1 ml dengan menggunakan pipet volume dan ball pipet. Kemudian kita masukkan ke dalam botol sampel yang telah kita ambil sebanyak 25 ml tadi. Lalu selanjutnya kita akan mengambil larutan natrium nitropurusida sebanyak 1 ml. Kemudian kita tuangkan ke dalam gelas beker yang telah berisi botol sampel tadi. Kemudian kita memasukkan larutan natrium nitropurusida ke dalam air sampel sebanyak 25 ml tadi. Kemudian kita ambil kembali larutan pengoksidasi sebanyak 2,5 ml menggunakan pipet volume dan ball pipet. Setelah itu, kita memasukkan larutan pengoksidasi tersebut ke dalam botol sampel yang telah berisi air sampel tadi. Kemudian kita tutup menggunakan aluminium foil sampel yang telah dicampur dengan larutan-larutan tersebut selama 30 menit. Jangan lupa kita homogenkan. Kemudian setelah 30 menit, maka beginilah penampakan hasil dari air sampelnya. Seharusnya biasanya itu airnya berwarna agak kebiruan. Tapi ini warnanya masih agak kekuningan, mungkin karena dari air sampelnya itu yang agak kotor. Setelah kita 30 menit mendiamkan air sampel ini, kita masukkan ke dalam kuvet. Ini air yang sudah kita masukkan ke dalam kuvet. Kemudian kita masukkan ke dalam spektrofotometrinya. Untuk panjang gelombang uji amoniak ini kita menggunakan panjang gelombang sebesar 640. Kemudian kita klik start. Maka muncul hasil seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan uji dengan spektrofotometri, itu kita keluarkan sampelnya. Kita bersihkan kuvetnya dengan membuang airnya ke tempat pembuangan. Kita cuci menggunakan air tawar. Kemudian hasil dari spektrofotometri ini kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada di SNI.